Ingat, sifat takabur itu adalah bagian dari perilaku iblis yang diwariskan melalui pasukan setannya. Itu yang sangat berbahaya. Ya, itu yang sangat berbahaya. Karena itu kalimat pertama yang dia bangun kan kalimat takabur, kalimat kesombongan, ya. Yang diabadikan nanti di ayat 34 saat kita masuk ke ayat dimaksud ketika Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa iblis tidak mau hormat kepada Adam? Karena Allah tampakkan kemuliaan lewat ilmu, bukan karena Adamnya, ya. Hakikatnya karena Allahnya. Jadi diperintahkan untuk hormat kepada Adam, ya, sebagai wujud penghormatan, penghambaan kepada Allah yang memerintahkan. Ya, tahu dari mana? Ya, pemahaman semacam itu ditemukan di Al-Quran, tafsir Quran bil Quran, di surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-12 itu. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ya kan? Ya, hey, apa yang mencegah engkau, ya, untuk hormat kepada Adam, untuk menaati perintahku ketika aku perintahkan? Bukan persoalan sujud hormatnya ke Adam, ini perintahku kata Allah. Ya. Nah, apa yang menyebabkan kemudian iblis tidak ingin menghormati Adam, bahkan tidak menaati perintah Allah pada saat itu? Karena faktor takabur, kesombongan, merasa dia memiliki satu pengetahuan, kehebatan, dan kemampuan yang tak terbatas, ya, atau melebihi Adam alaihissalam. Dan itu celaka. Ketika Allah yang menitipkannya, maka secara tidak langsung Allah ingin tanamkan, ini kuasaku, ini ilmuku. Maka ketika seorang hamba menyimpulkan melebihi si fulan, ya, karena kesombongan dia, hakikatnya dia telah menantang Allah, merasa melebihi apa yang telah Allah tetapkan. Ya, apa jawaban iblis? Teruskan ayatnya di Quran surah ke-7 Al-A'raf itu dari 12 teruskan sampai ke-13-nya. Ya, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, dia berkata saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Konteks hebatnya apa? Karena terkait konteksnya salah satunya dengan pengetahuan. Kan ayat 31 tentang pengetahuan. 32 ujian. Ya kan? Tiga-tiganya dites, diuji kan? Nah, iblis merasa dia lebih mampu, dia lebih hebat walaupun dia nggak bisa jawab gitu kan. Nah, ini problem terbesarnya. Sudah nggak bisa jawab, merasa lebih hebat. Dan ini akan diwariskan. Ya, saya ingatkan, mumpung ini masih ingat, saya ingatkan betul-betul ya. Jadi hati-hati betul, ada kalanya iblis menanamkan penyakit. Dan ini yang penting diwaspadai di kalangan juga para pengajar, para ustadz. Ini penting sekali, karena psikologi Al-Qurannya seperti itu. Ya, akan ditemukan keadaan-keadaan karena ketidakmampuan atau karena kebelum mampuan mendapatkan informasi sehingga terbatas pemahaman dan didapati orang lain mampu menyampaikan itu, maka iblis akan menanamkan, ini potensinya, sifat-sifat keangkuhan, ya kan? Yang dengan keangkuhan itu dia mengemas sedapat mungkin supaya orang lain tidak mendapati ilmu dari orang-orang yang dimaksudkan, atau orang yang Allah titipkan pengetahuan kepadanya, supaya terfokus kepadanya saja. Ini bahaya. Ya, dan ini tidak lain dari keangkuhan yang ditanamkan oleh iblis laknatullah alaihi. Ini mesti hati-hati, ya. Nanti babnya berbeda lagi kalau beda ilmu dengan ilmu, ada pemahaman misalnya. Nah, ini akan berbeda babnya, ya. Kalau ada yang salah, ada yang benar, untuk mengingatkan itu babnya beda. Tapi kalau ini benar, ini mendatangkan dalil dan ditutup peluang untuk mendapatkan pengetahuan, itu penyakit namanya.